Halo, assalamualaikum. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Gimana nih kabar kalian semua, para bunda-bunda? Semoga pada baik, sehat, dan lancar selalu ya rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini temenin aku yuk untuk budgeting lagi. Nah kali ini tuh untuk di bulan November week pertama dari tanggal 1 sampai tanggal 6 ya teman-teman. Kali ini income-nya menurun yaitu sebesar 400.000. Jadi gimana cara aku mengatur uang 400.000 untuk seminggu? Simak terus videonya. Oke, kita buka dulu ya teman-teman untuk di bagian plannernya, dan ini dia ya teman-teman. Tapi aku tuh lupa nulis untuk di income ya. Jadi ini mau aku tulis dulu income-nya sebesar 400.000. Nah, untuk pendapatan harian tidak tetap, ada kalanya kadang pendapatan itu lebih tinggi ataupun juga kadang menurun ya. Jadi sebisa mungkin kita menyesuaikan saja untuk pengeluaran selama 1 minggu ke depan. Nah, otomatis kalau misalkan pendapatannya menurun, itu pengeluarannya juga harus menurun ya. Dan juga savingnya menurun. Kalau untuk saving, aku usahakan itu sekitar 10% harus masuk ke saving yang penting-penting ya teman-teman. Kayak dana darurat gitu ya teman-teman. Oke, lanjut aja, ini kita ke bagian livingnya dulu. Ini bagian yang paling menyenangkan ya, yaitu memasukkan uang ke dalam dompet walaupun udah ada posnya masing-masing gitu ya teman-teman. Yang pertama ini ada groceries, kita isi sebanyak 30.000. Ini untuk beli sabun-sabun ataupun sembako ya teman-teman. Dan kali ini aku belinya tuh emang persabunan ya yang habis, kayak Mama Lemon, terus itu juga Soklin lantai gitu ya yang habis ya teman-teman. Lanjut untuk belanja mingguan. Minggu ini dapatnya 135.000. Dan untuk 6 harian itu cukup ya, karena ini kan budgetnya untuk 6 hari. Jadi aku tuh masih nyaman dengan metode sebulan itu 5 minggu ya teman-teman. Per minggunya itu 6 hari. Karena kan memang aku juga pendapatannya tidak tetap. Dan menurut aku segini tuh kayak lebih longgar gitu ya, nggak merasa was-was ataupun over budget atau gimana gitu ya. Pokoknya aku lebih nyaman 6 hari gitu ya teman-teman. Karena biasanya kan ada 8, ada 7 hari gitu dalam sebulannya. Jadi 4 atau 5 minggu, dan kali ini tuh enak banget aku ngebaginya 5 minggu ya. Buat teman-teman bisa ya dicoba. Kalau over budget di 4 minggu, coba dibuat 5 minggu. Lanjut lagi di bagian bensin. Bensin ini aku kasih 10.000. Ini biasanya aku isinya di pom dapat 1 liter ya teman-teman. Kebetulan di motor aku juga bensinnya masih ada, jadi segini tuh buat jaga-jaga aja kalau pas habis ya teman-teman. Dan biasanya tuh aku kalau pergi berdua aja sama anak aku. Kalau ada ayahnya kan aku nggak bawa motor sendiri ya teman-teman. Lanjut, ini kita ke jajan anak. Di sini ada 30.000 dan aku kasih recehannya juga, ini kebetulan ada. Dan segini tuh aku cukup-cukupin untuk 6 harian. Jadi per hari itu sekitar Rp5.000 ya teman-teman. Pokoknya cukup nggak cukup ya harus segitu ya teman-teman. Karena anak itu mau dibajetin berapa juga tuh pasti habis menurut aku. Jadi kita sebagai orang tuanya lah yang mengerem gitu. Lanjut untuk dana tak terduga, aku kasih 25.000 untuk di minggu ini. Untuk kebutuhan anak, minggu ini aku kurangin ya budgetnya. Yang biasanya 50.000, kali ini cuma dapat 25.000. Tapi alhamdulillah untuk susunya itu masih aman karena aku juga baru buka ya kotak susunya. Kemungkinan ini untuk beli vitaminnya gitu ya teman-teman. Lanjut untuk jajan istri hanya kebagian 15.000 aja. Nggak apa-apa ini kalau aku kepingin jajan tipis-tipis ya. Tapi aku tuh sekarang lagi jarang gitu ya jajan-jajan gitu. Ini kita cek dulu untuk di dompetnya, dan alhamdulillah ya udah aman untuk di 1 minggu ke depan. Semoga nggak over budget ya teman-teman. Terus lanjut lagi kita mau ke bagian kewajiban atau bills atau tagihan-tagihan gitu ya teman-teman. Kita singkirin dulu untuk bukunya supaya nggak sempit ya teman-teman. Untuk kewajiban aku taruhnya di binder terpisah kayak gini. Karena kalau disatuin di dompet nanti kepenuhan ya, karena aku metodenya itu kan mingguan. Lanjut yang pertama ini untuk kuota aku, minggu ini dapat 20.000. Ini makainya per 2 minggu sekali, yaitu 14 hari ya teman-teman. Jadi setiap minggu aku sisihin sebanyak Rp20.000. Lanjut lagi ada beras, aku juga baru beli beras ya, dan ini saldonya masih ada 50. Minggu ini aku tambahin 25.000. So totalnya udah ada 75.000. Jadi ketika beras habis aku nggak pusing karena budgetnya itu udah ada ya teman-teman.
Ketika income menurun tapi kita udah misah-misahin kayak gini tuh kayak lebih tenang aja ya. Coba kalau misalkan aku nggak nyicil sedikit-sedikit tapi income-nya menurun, otomatis aku sendiri yang pusing ya untuk membaginya. Untuk gas aku juga baru beli dan minggu ini aku tambahin 5.000. So totalnya sudah ada 7.000. Dan ini dia tagihan yang paling besar daripada yang lain, yaitu listrik dan BPJS. Minggu ini kebagiannya hanya 30.000 ya teman-teman. Dan ini aku ambil dulu untuk kembaliannya. Tapi setelah aku pikir-pikir kayaknya 10 ribuan aja deh yang aku tukerin ya teman-teman. Ini pembayarannya sekitar minggu kedua atau minggu ketiga, nunggu uangnya cukup ya. So totalnya sudah ada 320.000 untuk di listrik dan BPJS. Kebetulan ini untuk 3 rumah dan BPJS-nya 2 orang. Ini pasca bayar ya teman-teman. Aku belum yang token gitu sih. Terus yang terakhir ini ada iuran. Minggu ini dapat 5.000. Dan ini dia aku kembaliin 5.000. Jadi totalnya sudah ada 30.000 di iuran. Ini juga pembayarannya sekitar tanggal belasan gitu ya. Antara tanggal 11 sampai 14 biasanya ditagihnya. Oke, selesai untuk di kewajiban. Nah, kalau di kewajiban dan kebutuhan itu udah agak tenang ya teman-teman. Lanjut lagi untuk sisanya baru aku masukin ke saving. Jadi aku tuh pakai metodenya ya sesuai aja sama pendapatan gitu ya teman-teman. Yang pertama aku mau isi itu di bagian tabungan pendidikan sebanyak 30.000. Ini tuh nggak bisa ke skip karena udah ada deadline-nya gitu, setiap tanggal 15 harus terkumpul 200.000 ya teman-teman. Ini udah kekumpul 150.000. Alhamdulillah. Jadi untuk pendidikan ini emang harus agak dipaksa. Soalnya pendidikan itu nambah lama nambah mahal ya nggak sih teman-teman. Jadi ini aku persiapkan untuk TK dan juga SD-nya. Lanjut, ini 15.000 terakhir aku isinya ke bagian dana darurat aja ya teman-teman. Karena savingku kali ini tuh nggak banyak, hanya 45.000, tapi alhamdulillah ya, walaupun sedikit tetap harus disyukuri. Harus kita sesuaikan juga untuk pengeluarannya dan savingnya. Dan alhamdulillahnya ini kalau udah dibagi kayak gini lebih tenang gitu ya. Semoga aja cukup untuk 1 minggu ke depan. Nah, beginilah cara aku mengatur keuangan apabila income menurun ya teman-teman. Mudah-mudahan videonya bermanfaat buat teman-teman yang mau ikutin cara aku, boleh banget, tinggal disesuaikan aja dengan pendapatan kalian. Terima kasih ya yang sudah nonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum, bye.